Tadi yang pesertanya ada berapa ya? Yang ikut sekitar berapa? 20-an? Berarti hampir tiap orang ada pertanyaan? Atau ada yang double-double? Oh, ada yang banyak. Oke. Sudah boleh mulai? Sudah. Oke, kita mulai pertanyaannya. Bolehkah meditasi menggunakan media audio atau musik? Misal musik alunan penuntun meditasi. Musik alunan meditasi. Oke. Dua, ada berapa objek meditasi? Oke. Bolehkah meditasi menggunakan media audio atau musik? Jadi begini, tadi kan meditasi itu konsepnya batin yang istirahat bertemu dengan objek. Nah, kebetulan tadi objeknya badan. Nah, terus kalau audio bagaimana? Kalau audio, suara. Kalau suara, itu juga bisa dijadikan objek meditasi. Jadi, kita punya berapa panca indera? Ada mata. Kita bisa menggunakan mata ini untuk meditasi. Misalnya, saya melihat suatu objek. Objeknya apa? Misalnya warna. Ada warna, lingkaran mungkin, misalnya merah. Jadi, saya melihat objek itu. Saya melihatnya dengan bagaimana? Seperti tadi, kita mendekati objek meditasi, badan kita, objeknya, nafas. Bagaimana kita mendekatinya? Dipegang pelan-pelan, tidak dicengkram. Jadi kalau menggunakan mata, misalnya, objeknya warna, kita melihat warna itu dengan pelan-pelan, santai, tidak dicengkeram, tidak dipaksa. Mata. Pikirannya bergeser ke sana atau mikir itu dibawa lagi ke objeknya. Nah, kalau suara bagaimana? Terdengar enggak suara saya? Terdengar. Saya bilang nakmo, terdengar. Itu kita mendengarkan. Kalau kita mendengarkan tanpa pikiran lari ke sana, lari ke sini, itu esensinya juga meditasi, menggunakan suara. Nah, kalau misalnya musik meditasi, nah saya tidak tahu musik yang bagaimana. Kalau musiknya musik yang apa? Apa sekarang musik hiburan? Apa? Lagu-lagu Korea misalnya. Ya itu nanti kan kita konsepnya itu kan kita mengikis kekotoran, menjaga batin kita tidak disusupi oleh apa tadi? Dosa, loba, dan moha. Nah, kalau musiknya nanti ke arah situ, ya tidak cocok. Tidak cocok dijadikan objek. Nah, ini katanya musik, contoh musik alunan meditasi yang seperti apa ya? Kadang-kadang ada kan itu neta misalnya ya, tapi dilantunkan. Atau kadang-kadang saya pernah dengar ada Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Nah, itu nanti masuknya lagu apa canting? Nah, kan jadinya kan tipis-tipis kan? Nah, yang kalian maksud lagu itu seperti apa?
Karena di Thailand, di negara Myanmar, di negara Sri Lanka, cantingnya kan alunannya agak berbeda. Kalau di Sri Lanka agak melodius. Kayak tadi, Buddha Sarana Gacchami. Nah, kalau itu yang diulang-ulang, dijadikan objek, ya bisa. Tapi kalau misalnya lagu atau yang lain, mungkin tidak masuk ya. Lagu Buddhis pun tahun lalu saya baru pulang ke Indonesia, ada bermacam-macam lagu Buddhis. Saya ke wihara, kadang-kadang ada lagu Buddhis. Kadang-kadang kalau lagunya kepanjangan atau artinya kebanyakan, malah membuat kita itu berpikir. Kalau misalnya cuma satu kalimat yang diulang-ulang, itu lebih membantu. Misalnya Namo Tassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Itu kalau diulang-ulang kan nggak membuat kita berpikir macam-macam. Kalau kepanjangan 5 bait, 6 bait malah kadang-kadang membuat kita berpikir. Nah, jadi nanti tergantung musiknya yang seperti apa. Nah, tadi itu masuk kategori musik, lagu, apa canting. Nah, kan beda-beda tipis. Jadi esensinya bisa, tapi tergantung yang lagu yang bagaimana. Atau misalnya mendengarkan Dhamma Talk. Kan sekarang sudah banyak Dhamma Talk ya, ceramah-ceramah Dhamma, tinggal di-download atau ke YouTube, terus kita dengarkan. Itu juga meditasi. Kenapa? Kan saat itu kita mendengarkan satu objek. Objeknya berupa ceramah 30 menit. Kita tidak, saat itu kita kan mendengarkan ceramah Bante siapa. Saat itu kita kan tidak ada rencana untuk gampar tetangga kita. Nah, tidak ada dosa kan yang muncul, tidak ada kemarahan, tidak ada niat mencuri saat itu, tidak ada kekotoran batin yang muncul, hanya mendengarkan. Jadi itu konsepnya seperti itu. Kita bisa menggunakan suara sebagai objek, kita bisa mendengarkan bentuk sebagai objek. Nah, ini lanjut ke pertanyaan kedua, ada berapa objek meditasi? Secara formal, kalau kita lihat kitab suci, ada yang merangkumnya, namanya Visuddhimagga, itu disebutkan ada 40 objek. Itu yang formal. Ada namanya warna, kita meditasi tentang kepada warna, atau kepada api, meditasi api. Lihat api, terus kita tutup mata, kita bayangkan apinya, atau air, macam-macam objek meditasi itu. Itu 40 yang formal. Nah, tetapi sebenarnya lebih banyak lagi. Kita lihat tadi, polanya seperti apa, batin yang istirahat, bertemu dengan objek. Suara bisa, batin saya istirahat, mendengarkan suara. Namo kan terdengar. Ketika kita chanting bagaimana? Itipiso bhagawa arahang sama sambuddho vinca. Itu kita meditasi ketika kita mendengarkan suara. Kan pikiran tidak kemana-mana saat itu. Tangan kita anjali, mata terpejam. Namo tassa bhagavato. Itu meditasi konsepnya. Pada saat itu batin saya istirahat, objeknya satu, chanting atau suara. Nah, secara formal itu ada 40, tetapi yang tidak formal itu bisa lebih banyak, tidak disebutkan. Makanya kita lihat di sutta itu, beberapa murid Sang Buddha itu kan tercerahkannya bermacam-macam. Ingat Bante Ananda, ceritanya bagaimana? Terbebaskannya bagaimana? Setengah duduk, setengah baring, kan begini. Objeknya apa itu? Nah, jadi ketika kita berlatih, kita bilang ada 40 formal, tapi sebenarnya bisa bermacam-macam. Kita tidak bisa menghitung sebenarnya.
batinnya istirahat. Di Thailand ada ceritanya seorang biku senior. Dia sukses meditasinya melihat apa? Melihat asap. Batinnya istirahat, melihat asap. Asapnya muncul, terus asapnya hilang. Loh, enggak permanen ya? Begitu aja. Nah, yang kita kondisikan sekarang, batin kita itu sering-sering di tengah, sering-sering istirahat. Nanti kita ketemunya, pahamnya Dhamma kapan tidak tahu. Tugas kita kan dari tadi pagi cuma begitu, batin istirahat, ketemu dengan objek, objeknya nafas, atau objeknya pikiran, gitu. Ketika duduk, ketika jalan. Jadi itu ya, pertanyaan 1 dan 2. Menggunakan media audio boleh, tergantung nanti audionya seperti apa. Ada berapa objek meditasi? Ada 40 yang formal. Kalau meditasi berjalan, boleh tidak dengan kata-kata metta, karuna, mudita, upeka. Jawaban singkat langsung boleh. Nah, tadi cuma contoh. Menggunakan metta, karuna, mudita, upeka. Kalau ini sebutnya apa? Disebutnya Brahma Vihara. Ya. Brahma Vihara itu, Brahma itu dalam kosmologi Buddhis dewa yang tingkat tinggi, Brahma. Vihara itu apa? Nah, ini vihara, tempat berteduh. Jadi makhluk Brahma itu tempat berteduhnya, maksudnya cuma punya 4 kualitas batin ini. Apa? Metta, cinta kasih. Karuna, belas kasihan, belas asih. Mudita, kebahagiaan. Ada orang yang sukses, kita bahagia. Upeka, batin yang di tengah, batin yang seimbang. Nah, ketika kita meditasi menggunakan metta, karuna, mudita, upeka, bukan cuma diucapkan. Kan ini kita meditasi tentang rasa. Rasa apa? Rasa cinta kasih, metta. Misalnya ya, metta. Nah, biasanya kita bilang apa? Oh, semoga semua makhluk bahagia. Nah, itu esensinya metta. Kita mesti menghidupkan dulu rasa metta itu dalam batin kita. Bukan cuma diulang-ulang. Metta karuna mudita upeka. Tapi orang ini mau saya tonjok ya. Metta karuna mudita upeka. Kita lihat rasa metta itu seperti apa. Kita pantik. Oh, semoga semua makhluk bahagia. Seperti apa? Nah, kalau saya mungkin paling gampang kalau saya ingat guru-guru saya merasa banyak dapat manfaat oleh beliau. Saya sayang sama mereka-mereka di Thailand. Maka saya ingat guru saya bilang semoga batinnya bahagia. Itu memantik rasa cinta kasih dalam diri saya. Kalau bilang metta tapi tidak kepantik rasa cinta kasihnya ya baru cuma di bibir. Nah, makanya kan ada formatnya metta seperti apa kata-katanya, karuna seperti apa, mudita seperti apa, upeka seperti apa. Itu kata-kata itu hanya berupa kunci untuk mengakses ruangan itu. Maksudnya seperti itu. Misalnya ini ruangan metta. Kata-katanya dipakai sebagai kunci. Semoga semua makhluk bahagia. Itu kuncinya saya pakai untuk membuka ruangan. Saya masuk ke dalam ruang metta itu. Sehingga batin saya adanya apa? Cinta kasih. Saya berdiam di sana. Ketika saya berdiam di sana, saya bisa bilang batin saya dipenuhi oleh cinta kasih. Nah, kalau sering-sering masuk ke sana, mungkin kita cuma bilang metta, langsung tahu maksudnya apa. Oh, maksudnya merujuk ke rasa cinta kasih itu.
Kita pakai kata-katanya, semoga ayah saya bahagia. Tapi tiap hari berantem sama ayah. Malah yang diingat rasa benci. Ya berarti ganti kata, ganti kunci. Kuncinya tidak pas. Nah kadang-kadang ada orang begitu kan ya. Oh, coba bayangkan papanya mengingat papa, semoga papa bahagia. Tapi selalu berantem, nggak bisa. Mama bagaimana? Oh mama apa lagi? Lah kakak adik, wah kakak adik tiap hari berantem. Lah terus yang ada contoh merasakan cinta kasih dengan siapa? Di rumah punya kucing enggak? Punya. Sayang sama kucingnya. Oh sayang sekali ya, sudah ingat kucingnya dulu. Semoga Meong bahagia. Nah itu mengakses rasa cinta kasih, dihidupkan dulu. Oh begini ya rasanya cinta kasih. Nah setelah itu objeknya si Meong bisa dihilangkan. Kita udah tahu oh begini ya cinta kasih itu. Nah kita berdiam di sana, kita bayangkan makhluk-makhluk lain misalnya papa, mama. Itu namanya menyebarkan cinta kasih. Jadi kita akses dulu, kita berdiam di sana. Dari sana siapapun yang kita ingat itu kita menyebarkan cinta kasih ke mereka. Sama kalau yang ada benci, terus saya ingat orang ini kan bencinya menyebar ke orang tersebut. Meta juga begitu. Jadi esensinya begitu nanti. Bolehkah saya bermeditasi jalan dengan kata-kata meta, karuna, mudita, UPK? Boleh, tapi bukan cuma kata-kata. Nah, termasuk dengan duduk. Duduk, saya duduk, badannya istirahat, terus saya pantik rasa cinta kasih itu. Semoga guru-guru saya bahagia, semoga mama saya bahagia. Begitu saya ingat mama saya, lebih gampang muncul rasa cinta kasih. Nah, saya berdiam di rasa cinta kasih itu. Mungkin setelah 10 menit hilang lagi, pikiran saya sudah balik ke Thailand. Nah, saya pantik lagi, semoga mama bahagia. Itu konsepnya seperti itu. Kita pantik dulu rasa cinta kasih itu, baru kita berdiam. Nah, nanti dilihat di Parita Suci buku itu kan ada formatnya kata-katanya. Itu kata-kata standar. Kadang-kadang tidak pas kita, tidak masuk. Karena kata-katanya standar. Semoga papa bahagia, semoga mama bahagia. Wah, padahal mama sama papa berantem terus. Nah, oke, coba cari yang lain. Di kata-kata formal tidak ada kan, semoga kucing saya bahagia, tidak ada. Tapi mungkin itu malah jadi kuncinya buat kita karena kita sayang sama kucing kita. Kita tahu rasa sayang itu seperti apa karena saya berinteraksi dengan kucing saya. Rasa sayang itu kemudian saya sebarkan kepada semua makhluk. Ceritanya begitu. Ya, boleh meditasi jalan menggunakan kata meta, karuna, mudita, UPK. Idealnya bukan cuma kata-katanya. Nah, tapi kalau cuma bisa kata-katanya pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena ketika melangkah, meta, langkah kedua karuna, langkah ketiga mudita, langkah keempat UPK. Setidak-tidaknya dengan kata-kata itu pikiran kan tidak lari-lari. Konsepnya di sana. Dihitung pun tidak apa-apa. 1, 2, 3. Tapi bagaimana kita mendekatinya? Batinnya istirahat. Baru kita mengucapkan meta, karuna, mudita, UPK. Idealnya bukan cuma kata-kata saja. Kalau menggunakan Brahma Vihara, ya. Nah, nanti kalau terbiasa seperti ini, setiap kita berinteraksi, ketika kita ngobrol, itu dilandasi oleh rasa cinta kasih. Karena kita semakin terbiasa, oh begini ya rasanya ketika saya ingat guru saya bilang semoga Bante-Bante, guru acan-acan saya bahagia, ada rasa sayang. Sering-sering saya berdiam di sana, itu jadi kayak default, standar. Di alam bawah sadar kita ada rasa cinta kasih. Ketika kita berinteraksi, datangnya dari rasa cinta kasih itu. Sang Buddha kan seperti itu, adanya welas asih. Otomatis, nah kita latih, bisa kita latih. Setiap kali hilang kita ingatkan, oh semoga semua makhluk bahagia. Rasanya seperti apa ketika saya menginginkan bahwa semua makhluk itu bahagia? Itulah cinta kasih. Kita berdiam di sana. Bisa kita latih, bisa kita kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang otomatis. Kita ngobrol,
di balik ngobrol itu saya ada rasa, saya pengen dia bahagia. Konsepnya begitu. Nah, kita latih dulu ketika duduk nggak ngapa-ngapain, ketika jalan, semoga semua makhluk bahagia, meta. Kita bisa ulang-ulang, tapi tahu yang dimaksud dengan meta itu apa? Rasa sayang, rasa cinta kasih itu. Selanjutnya, bagaimana tips dan trik mempertahankan kesadaran tiap waktu, bahkan saat bekerja? Acan, bagaimana cara mengatasi, menyiasati rasa ngantuk dalam meditasi? Wah, ini tentang siasat dan trik-trik ya. Harus ditrik. Bagaimana mempertahankan kesadaran tiap waktu, bahkan saat bekerja? Di sini pada bisa naik sepeda enggak? Bisa. Ingat dulu waktu kita kecil belajar naik sepeda. Bagaimana? Susah ya, awalnya kan tidak ada yang langsung bisa kan ya? Ada yang langsung bisa. Ya dilatih, jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun, sampai kita pulang sekolah, langsung lari pulang karena pengen belajar lagi naik sepeda. Kan begitu, ada semangat mau belajar, mau diulang-ulang terus. Itu skill, itu keahlian. Nah, melatih kesadaran juga seperti itu. Sama ketika kita waktu mau naik sepeda, butuh waktu seminggu atau sebulan, kita ulang-ulang lagi, kita biasakan lagi. Kalau ada waktu kita pengen cepat-cepat diulang belajar lagi. Sampai akhirnya naik sepedanya itu bisa alami. Nah, mempertahankan kesadaran juga seperti itu. Tidak terus saya melatih kesadaran 1 hari 1 menit, 5 menit. Nah, tapi pengennya permanen. Nah itu masuk akal atau tidak? Kayak investasi, saya investasinya 100.000, tapi ingin untungnya 1 miliar. Tidak bisa, adanya investasi bodong seperti itu. Nah, jadi kita lihat juga, saya pengen seperti ini, setiap saat bisa sadar, oke, investasi yang kalian lakukan seberapa? Mungkin setahun sekali ada kegiatan seperti ini. Setelah itu terus yang 365 hari yang lain bagaimana? Pikirannya lepas, tidak dijaga. Nah, jadi bagaimana tips dan trik? Sebenarnya tidak ada triknya. Bisa ala biasa dilakukan lagi. Setiap ada waktu, berhenti sebentar. Kita investasi. Saya tadi kasih contoh kayak pohon yang masih kecil, disirami, dikasih pupuk, hamanya dibersihkan, kan seperti itu. Sering-sering kita kembali kesadaran kita. Nah, dibiasakan ada waktu luang, mungkin 1 menit. Oke, kerja lagi. Kalau lagi kerja, awal-awalnya, saya tidak bilang, ya kerja aja dulu, jangan dicampur-campur. Nanti kalau ada waktu luang, 1 menit, berhenti sebentar, merasakan badannya mungkin lagi duduk, seperti itu, sedikit demi sedikit, jadi terbiasa. Nah, kerja pun kan begitu, kerja berapa jam sehari? 7 jam, 8 jam. Itu kan tidak kerja terus kan, kadang-kadang ngecek WhatsApp juga, sering-sering malah kan, ngecek WhatsApp. Itu kan ada waktu-waktu luang. Nah, waktu luangnya itu dipakai apa coba? Pikirannya juga hilang kan? Nah, kalau mau ada waktu-waktu luang berhenti sebentar, perhatiannya dibawa lagi ke sini. Tadi kan seharian kita sudah mulai mencoba, kadang duduk, kadang jalan, membawa perhatian, melatih kesadaran ke sini itu seperti apa. Tadi kita biasakan 1 jam duduk, 1 jam berdiri. Nah, nanti kita bawa pulang ke rumah. Maksudnya bukan terus 1 jam duduk, 1 jam berdiri, tidak kerja nanti. Tapi ada waktu-waktu luang. Misalnya kerja kan juga ada waktu istirahat kan, makan siang berapa lama? 1 jam, 30 menit. Nah, kan ada. Kenapa tidak berhenti sebentar, 1 menit diinvestasikan?
Ada waktu makan siang 1 jam, ya sudah 1 menit, saya duduk dulu di kursi. 1 menit saja. Nah, jadi masalahnya kita mau tidak menginvestasikan waktu. Tidak ada tips trik rahasia. Dicoba lagi sama ketika kita waktu dulu belajar naik sepeda. Rahasianya apa ya? Tipsnya apa ya? Coba saya tanya. Tipsnya bisa naik sepeda dulu gimana? Ya karena dilakukan terus, dicoba terus, ada waktu luang. Nah, jadi biasanya formatnya oke, 1 jam atau 30 menit pagi, 30 menit malam kita luangkan waktu duduk. Tidak perlu duduk di lantai, di sofa. Rumah kan punya sofa, punya kursi yang paling nyaman. Duduk saja di sana, duduk di kursi, nyaman. Mata boleh terbuka, mata boleh tertutup, tapi batin kita istirahat, merasakan badan. Ada nafas masuk, ada nafas keluar. Kalau tidak bisa, aduh Acan tidak ada waktu pagi malam, oke, tidak ada. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berapa kali kita minum air? Banyak kali kan ya? Minum air butuh waktu berapa lama? 5 detik kan mungkin ya. Ya kita pegang dulu sebentar, kita investasikan 1 detik, saya cuma memegang gelasnya. Saya sadar, batin saya istirahat, sensasi tangan menyentuh gelas seperti apa. Itu sudah meditasi. Saya sadar akan badan ini. Investasi dah 1 detik, nah diminum. Kerja lagi, 1 jam kerja, mau minum lagi, nah dipegang lagi. Itu dijadikan alat. Ada momentumnya dalam keseharian. Nah, kadang-kadang malah kalau 30 menit pagi, 30 menit malam kurang efektif. Kenapa? Karena nanti seharian pikirannya dilepas. Ada dosa diikuti, ada loba diikuti, ada moha diikuti, kekotoran batin diikuti semua. Karena konsepnya saya berlatihnya pagi dan sore. Berlatihnya itu, tadi kan kita sudah diskusi, berlatih dalam konsep agama Buddha itu menjaga batin kita tidak dimasuki oleh kekotoran batin, dosa, loba, dan moha. Bukan cuma ketika pagi dan sore, setiap saat. Itu kita coba. Ketika ada waktu-waktu luang, berhenti sebentar. Bikin momentumnya. Nah, oke, setiap kali saya mau minum, saya pegang dulu gelasnya. Saya berhenti. Saya gunakan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran. Nah, itu salah satu tips. Kalau mau dibilang tips, sebenarnya bukan tips juga. Sering-sering kita kembali. Nah, seperti itu. Makan berapa kali sehari? 3 kali kan ya? Atau 4 kali? Ya bisa dipakai. Duduk sebentar, sebelum makan saya merasakan badan ini. Kembali. Bagaimana cara mengatasi rasa ngantuk dalam meditasi? Ngantuk kadang-kadang ada berbagai macam. Mungkin memang karena betul-betul badannya capek ngantuk. Kenapa? Meditasinya jam 12 malam. Ya mungkin memang badannya butuh istirahat. Nah kalau seperti itu ya istirahat. Nah tapi kadang-kadang sudah mandi, badan segar, begitu duduk langsung ngantuk. Cara mengatasinya bagaimana? Salah satunya matanya dibuka. Karena tadi kita sudah diskusi, meditasi, istirahat batin, bukan masalah mata tertutup atau mata terbuka. Batin yang istirahat, sadar akan objeknya. Biasanya lebih terkondisi mata tertutup, tapi kadang-kadang malah ngantuk, ya dibuka dulu sebentar. Saya kan mata terbuka masih bisa merasakan, ada sensasi nafas masuk, sensasi nafas keluar, batin saya istirahat, ketemu dengan objek. Masih ngantuk, berdiri. Nah tadi kan kita kadang-kadang berdiri sebentar setelah jalan meditasi. Batin saya istirahat, posisi badan saya berdiri. Ketemu, jadinya batin istirahat, ketemu objeknya. Kita meditasi, istirahat batin. Masih ngantuk, jalan. Jadi ada bermacam tips.
Itu caranya. Tadi kalau ngantuk meditasi mungkin jam 3-3an sore, ya mungkin karena kebiasaannya jam 3 sore tidur siang, ya makanya badannya tidak terbiasa. Selamat malam Acan, selamat malam Namo Buddhaya. Izin bertanya, apa manfaat meditasi? Manfaatnya tidur apa? Istirahat, badannya segar. Nah ini meditasi yang istirahat apanya? Batinnya. Batin yang tidak pernah istirahat itu seperti apa? Berpikir terus. Bablas, depresi dia. Karena nggak bisa berhenti berpikir. Depresi, bablas terus. ODGJ. Gila. Nah, jadi manfaat meditasi itu kita istirahat. Manfaatnya istirahat apa? Segar. Batinnya segar, dalam hal ini batinnya segar itu kalau kita istirahat fisik, badannya segar, imunitas badan kita kuat, tidak gampang sakit karena istirahat cukup. Nah, kalau istirahat batin bagaimana? Batin kita kuat, batin kita segar, tidak gampang terkena virus. Virus apa? Virus batin, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan, dosa, loba, dan moha. Manfaat meditasi nanti di sana. Kalau kita lihat dalam konteks Buddhis ya, karena untuk biar tidak dimasuki oleh virus batin ini, dosa, loba, moha. Dengan meditasi, batin kita beristirahat, batin kita itu sehat. Tidak gampang marah, tidak gampang cemburu, tidak gampang baper, tidak gampang hanyut oleh pikiran, oleh perasaan. Seperti tadi saya jelaskan, kita ada di posisi pengamat tanpa komentar. Orang bilang singgung sedikit, nah kan ada itu orang disinggung sedikit langsung meledak. Bisa begitu, berarti imunitas batinnya itu tidak kuat, ringkih, kayak balon, sedikit meledak. Nah, manfaat meditasi dalam konteks Buddhis itu seperti itu. Imunitas batin kita kuat, tidak gampang hanyut oleh perasaan, oleh pikiran. Karena kita tidak lagi jadi budak pikiran kita, tidak jadi budak perasaan kita. Itu salah satu manfaat. Jadi kalau mau bilang secara langsung manfaat meditasi apa? Batinnya makin sehat. Saya pernah dengar salah satu manfaat meditasi adalah untuk mengikis kekotoran batin, yaitu tadi. Gimana maksudnya? Tadi itu. Karena kalau halaman rumah kotor penuh rumput, rumputnya dicabutin jadi bersih halaman rumahnya. Kalau kekotoran batin bagaimana? Ya kan seperti itu tadi ya. Nah, jadi esensi ajaran Sang Buddha pernah bilang, pernah jelaskan, semua Buddha yang di masa lampau, Buddha saat ini, dan Buddha saat yang akan datang, itu yang mereka ajarkan esensinya cuma 3. Esensinya, 1, yang buruk dihindari, yang baik dikembangkan, batin dimurnikan. Nah, tadi kan kita tadi pagi apa? Berdana, kebajikan dikembangkan. Kita terus apa? Meminta sila, membunuh, ingin membunuh saya hindari, saya tidak ikuti, ingin mencuri tidak saya ikuti. Itu menghilang. Itu 2 aspek ini keburukan kita tidak lakukan, kebajikan kita kembangkan. Memurnikan pikirannya di mana? Ketika ada perasaan muncul, rasa benci muncul, memurnikannya bagaimana? Ketika kita berada di tengah, kita di posisi pengamat tanpa komentar, rasa marah yang muncul itu kita tidak apa-apain, tidak dilawan, tapi juga tidak diikuti. Kita berada di posisi pengamat tanpa komentar. Momentum marah itu muncul dan hilang sendiri.
Kita tidak cawe-cawe. Di sana kita mulai memurnikan batin kita. Kenapa? Karena sudah biasanya kan kita ikuti hanyut dengan kekotoran batin. Dengan berada di posisi di tengah, kita tidak kotori batin kita lagi, kita tidak ikut. Nah, ini yang disebut jalan tengah. Esensinya kan begitu. Jalan tengah itu di mana? Ketika saya tidak bereaksi, saya tidak ikuti, saya juga tidak lawan. Sehingga kekotoran batin yang muncul hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kekotorannya terlalu kuat, misalnya kok kuat sekali ya, saya marah, nggak bisa, harus saya gampar orang ini. Kita alihkan perhatian. Saya lihat orang ini marah, pengen saya gampar. Saya amati aja tidak bisa karena terlalu kuat tarikannya. Kalau gitu saya alihkan perhatian. Kemana? Kalau saya lihat pohon, hilang otomatis marah saya karena saya tidak lihat dia, lihat awan. Atau melihat apa yang kita lihat dari tadi pagi, badan kita. Itu kan mengalihkan perhatian. Nah, itu konsep melatih batin nanti ada dua di sana. Ada objek, saya perhatikan, itu kita bisa bilang samatha. Atau ada objek, saya melihat dia muncul dan tenggelam dengan sendirinya. Itu konsepnya vipassana, melihat apa adanya. Nah, jadi memurnikan batin seperti itu. Biasanya kan ada kekotoran kita ikuti, akhirnya jadi kebiasaan. Setiap ada kekotoran batin kita hanyut. Nah, sekarang kita berhenti, tidak kita ikuti. Di sana kita mulai bersihkan batin kita. Kita mulai rubah bagaimana batin kita bereaksi dengan kekotoran-kekotoran tersebut. Mana tadi? Lihat. Nah, ini. Jadi konsepnya seperti itu. Saya pernah dengar juga, banyak mendengar orang ini, bahwa meditasi ajaran Sang Buddha dengan ajaran yang lain tidak sama. Apa perbedaannya? Oke. Ingat ya ceritanya Pangeran Siddhartha ketika beliau ingin meninggalkan rumah. Nah, ketika beliau masih pangeran, yang menghentak beliau meninggalkan rumah itu ada 4. Nah, apa itu? Orang tua. Jadi dia itu sedemikian rupa oleh bapaknya, tidak dikondisikan tidak pernah melihat orang tua, tidak pernah melihat orang sakit, tidak pernah melihat orang meninggal, karena pernah diramal dulu katanya waktu kecil, nanti anak ini pilihan hidupnya cuma ada 2, sebagai raja, sebagai emperor, sebagai kaisar besar, atau sebagai petapa yang sukses. Nah, bapaknya kan raja, jadi pengennya anaknya juga mengikuti langkahnya. Nah, yang nanti akan bisa memicu seorang menjadi petapa karena melihat fakta-fakta alam, orang sakit, orang tua, orang meninggal. Makanya sebisa mungkin bapaknya itu mengkondisikan anak ini tidak pernah melihat fakta-fakta hidup, orang tua, orang sakit, orang meninggal. Nah, tapi suatu saat ketika lagi jalan-jalan, ya akhirnya terlihat juga. Makanya dia tanya kusirnya itu, itu apa ya? Kok orang aneh? Orang tua kan bungkuk. Kusirnya bilang, itu orang tua. Oh, semua orang bakal seperti itu ya? Iya, saya juga ya. Iya, termasuk pangeran. Kaget kan dia. Yang mungkin kita tidak bisa bayangkan karena kita kan ya ketemu terus orang tua. Ini coba bayangannya, dia nggak pernah melihat. Besok pulang ke rumah berpikir,
kontemplasi, oh nanti orang jadi tua seperti itu ya, saya juga. Nah, setelah berapa lama jalan-jalan lagi sama kusirnya ini, lihat ada orang berbaring di jalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Terus tanya, ini apa? Dia bilang, ini orang sakit. Nah, sang pangerannya bingung lagi, semua orang bisa sakit ya? Bisa, saya juga. Iya, termasuk pangeran. Kaget lagi dia. Nah, pulang lagi. Pangeran Siddhartha gampang kaget sepertinya. Jalan-jalan lagi, ketemu orang meninggal. Tambah kaget lagi, ini apa? Bangkai kan? Oh, ini orang meninggal. Semua orang bakal seperti ini. Itu 3 hal yang menghentak beliau. Oh, nanti jadi tua, sakit, meninggal. Nah, hari berikutnya lagi, jalan-jalan lagi, yang dia lihat apa? Petapa, samana. Kok kelihatannya damai. Dia jadi berpikir mungkin itu jalan keluarnya. Nah, saat itu agama Buddha kan belum ada. Jadi itu petapa apa? Sebelum Sang Buddha itu sudah ada petapa-petapa, samana-samana. Ya. Setelah beliau pergi, ketemu dengan siapa? Belajar dulu dengan siapa? Ada 2 petapa yang paling terkenal saat itu, yang katanya sukses. Siapa namanya? Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta. Nah, dia belajar dengan itu, konsentrasi tingkat tinggi. Jadi meditasi itu sudah ada zaman sebelum Sang Buddha dan bermacam-macam. Dengan konsentrasi, pikirannya semakin halus, semakin bahagia. Ketika tutup mata, dia bisa bahagia. Ketika buka mata, sama lagi. Kenapa? Sensori input dari panca indera. Tolol lu, langsung marah lagi. Tidak bahagia lagi. Kalau gitu lari lagi, tutup mata lagi. Bahagia lagi, buka mata. Seberapa lama mau tutup mata? Nah, ketika Sang Buddha belajar dengan mereka, beliau melihat seperti itu. Bisa bahagianya ketika tutup mata. Begitu berinteraksi, muncul suka tidak suka lagi. Makanya beliau bilang kalau begitu ini belum selesai. Karena masih hanyut oleh suka dan tidak suka. Selamatnya ketika tutup mata saja. Nah, kedua gurunya tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena begitu tutup mata itu bahagianya bahagia sekali. Ekstasi dah. Tapi ada batasnya juga. Nah, harus buka mata, makan, mandi, kegiatan sehari-hari. Setelah itu cepat-cepat lagi tutup mata. Nah, kalau gitu Sang Pangeran Siddhartha sebelum bebas pun sudah punya kebijaksanaan. Beliau sudah bisa melihat, oh kalau gitu ini belum selesai, kok bahagianya pas tutup mata aja. Padahal kebanyakan kan kita tidak tutup mata sehari-hari. Ketika berinteraksi bagaimana? Akhirnya beliau mencari cara sendiri. Nah, setelah itu dia eksperimen dulu menyiksa badan. Sampai akhirnya sadar, oh taunya badan disiksa pun tidak ada manfaatnya. Karena masalahnya bukan di badan. Masalahnya di batin. Sikap batin kita bagaimana ketika berinteraksi. Akhirnya beliau duduk di bawah pohon bodhi, paham. Gara-gara ingin. Gara-gara mau ini, mau itu. Kalau tidak ada ingin, batinnya ya nyaman. Akhirnya dia menemukan jalan tengah itu. Ketika berinteraksi, tidak hanyut, tapi juga tidak dilawan. Jalan tengah diformulasikan lagi, jalan mulia berwaslapan, atau mungkin dari aspek 4 kebenaran mulia. Tapi esensinya nanti di mana? Ya kita ketemunya di sini. Ketika berinteraksi tidak hanyut oleh suka dan tidak suka. Makanya tadi kan kita melatihnya bagaimana ketika duduk, menerima apa yang ada saat ini. Adanya apa? Nafas masuk, saya terima. Adanya nafas keluar, saya terima. Bukan saya paksa untuk konsentrasi. Karena kita memakai dari awal tadi itu 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang nomor 3 itu apa? Ketika inginnya luluh, menerima apa yang ada saat ini. Wah, lu tolol, marah, saya terima dulu, saya tidak bereaksi. Tadi kita melatih mengembangkan sebenarnya.
Makanya saya bilangnya duduk istirahat dulu, menerima apa yang ada. Bukan langsung saya mau konsentrasi, saya mau fokus. Itu masih ada saya mau. Saya menerima, latihan menerima. Kalau bahasa Indonesia apa? Pasrah, mungkin ya, paling dekat. Saya pasrah, menerima. Bukan kehendak saya menerima. Yang ada apa sekarang? Oh, jalan. Saya latihan menerima sensasi, rasa, jalan seperti apa. Itu kalau kita mau menggunakan empat kebenaran mulianya. Akhirnya tidak ada duka yang muncul ketika jalan. Kenapa? Karena saya menerima, latihan menerima tadi sebenarnya. Dari tadi pagi, duduk jalan. Bukan cuma sekedar konsentrasi. Saya menerima apa yang ada. Oh, kakinya sakit ya, saya terima dulu. Tidak langsung bereaksi, saya tidak suka sakit, saya ganti. Saya terima dulu. Itu kan inginnya lulus saja. Seperti apa sih suasana batin kita ketika saya menerima apa yang ada? Itu konsepnya memurnikan batin. Jadi berbeda ya ajaran-ajaran meditasi itu. Ada ajaran konsentrasi, ya cuma konsentrasi aja. Nanti pikirannya bisa terfokus, bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa jadi dukun. Nah, itu dukun-dukun di Indonesia kan sakti-sakti. Ya begitu pendekatannya. Tapi apakah batinnya suci? Belum tentu. Karena memang jalannya berbeda. Jalan meditasi, makanya saya kadang-kadang tidak bilangnya meditasi. Sang Buddha tidak pernah kan menggunakan kata meditasi. Coba dibaca di sutra. Kenapa? Satu, meditasi itu bahasa Indonesia. Yang dia pakai itu bawana, cita bawana, mengembangkan batin. Mengembangkan batin itu maksudnya apa? Imunitas batinnya itu dikuatkan agar tidak bisa ditembus oleh dosa, lupa, dan moha. Dengan bagaimana? Dengan mengembangkan kesadaran. Sadar. Kalau saya sadar saat ini, ada marah muncul, saya punya kesempatan untuk tidak hanyut. Kalau tidak sadar, langsung hanyut, bablas. Anda bilang orang tolol, balik dah kamu yang tolol, tambah digampar malah. Itu hanyut. Ya, yang tadi kita latih dari tadi pagi itu kesadaran, latihan sadar. Buddha itu artinya apa? Sadar. Agama Buddha itu apa? Agama sadar. Itu yang kita kembangkan. Ya mungkin nanti tidak sakti, tidak bisa lihat ini, lihat itu ya, tapi batinnya bisa murni. Jadi ada berbagai macam ya, dari sebelum zaman Sang Buddha meditasi-meditasi itu sudah ada. Ketika kita lagi berkonsentrasi dalam meditasi, tiba-tiba timbul kecemasan dan ketakutan secara tiba-tiba. Gimana cara penanggulangannya? Terima kasih Ajan, anumodana atas jawabannya. Nah, tadi kan sudah kita diskusikan dalam beberapa kesempatan. Apapun yang muncul, posisi kita sebagai apa? Pengamat tanpa komentar. Kita jadi saksi. Kadang-kadang nanti meditasi, batinnya mulai damai, istirahat, nafasnya masuk keluar, ada lihat cahaya, ada lihat ini, dengar suara itu, tiba-tiba takut. Itu semua fenomena-fenomena. Kita berada di mana? Di tengah, pengamatan tanpa komentar. Tadi saya sudah kasih analogi apa tadi siang, laba-laba yang di tengah itu. Nah, ada yang nempel di sarangnya, ada yang bergetar. Dia tahu, tidak perlu dicek ke sana. Yang bergetar itu apa? Oh, nyamuk. Oh, lalat. Dia tahu. Nah, itu fenomena-fenomena yang muncul. Kita tidak kepo. Jadi biarin. Kita tetap di sini, batinnya istirahat, merasakan nafasnya masuk, keluar, muncul rasa cemas. Nah, kita kan pengamat. Rasa cemasnya muncul, tidak dilawan, tidak diikuti, hilang sendiri. Kalau terlalu kuat, nah perhatiannya agak dikuatkan lagi, seperti begini ya rasanya badan ini. Itu cara menanggulanginya. Kita sering-sering di tengah, tidak bereaksi.
Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana menjaga kesadaran saat berbincang, ngobrol dengan orang lain? Saat ngobrol rasanya lebih mudah hanyut dalam isi perbincangan antara mendengar ucapan lawan bicara, mendengar isi kepala sendiri, dan apa yang saya ucapkan, apa yang dijadikan sebagai jangkar. Ya, memang benar ketika kita ngobrol itu lebih mudah hanyut. Nah, kalau tidak percaya, coba ketika pas lagi gosip. Nah, seperti apa itu kan? Hanyut, wah rasanya senang sekali. Hanyut sampai bablas, tiba-tiba tersinggung. Biasanya kan begitu. Nah, coba aja lihat, di wihara kan juga begitu. Nah, berantemnya kan gara-gara ya begitu. Gara-gara ngobrol, lupa terus ya. Yang satu lupa tidak menjaga ucapan, yang satu lupa hanyut. Dua-duanya hanyut. Nah, makanya ada yang disebut apa? Musawada. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar itu bukan cuma bohong, gosip, gibah, itu termasuk omongan yang tidak ada juntrungnya, tidak manfaatnya. Karena nanti kecenderungannya di sana, dua-duanya tidak akan sadar. Yang mendengar, yang berbicara, akhirnya bablas, tersinggung, marah, akhirnya tidak pernah ngobrol, akhirnya jadi musuhan. Padahal tersinggungnya 10 tahun yang lalu, di bawah terus. Nah, biasanya di wihara juga begitu kan ya. Nah, jadi berantem sendiri. Nah, memang lebih susah. Makanya bagaimana tipsnya? Ya kita sering-sering dulu sadar ketika tidak ngobrol. Dibiasakan seperti ini ya rasanya. Badannya sebagai jangkar. Nah, ketika kita ngobrol, tipsnya itu sama. Badan ini digunakan sebagai jangkar. Misal lagi ngobrol, kita mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kan susah kalau ngobrol dua-duanya ngomong kan susah. Pasti suatu saat kita jadi pendengar. Itu kita jadikan alat. Ketika kita mendengar, perhatiannya dibawa ke badan. Tapi kan kita masih bisa mendengar. Coba sekarang kita eksperimen. Seperti apa rasa misalnya kaki kalian menyentuh alas meditasi. Tapi sambil mendengarkan saya, kan masih bisa. Atau mungkin merasakan jarinya saling bersentuhan, mungkin taruh di sini, seperti ini rasanya, kan masih bisa mendengarkan saya. Ini dipakai sebagai latihan ketika kehidupan sehari-hari. Jadi badannya ini saya merasakannya sebagai, saya pakai sebagai jangkar, sambil saya mendengarkan. Seperti apa? Jadi akhirnya saya mendengarkannya itu dengan batin, bukan cuma dengan telinga. Saya tahu, kadang-kadang kita merasakan bukan kata-katanya, tapi nuansa di balik kata-kata itu. Itu dengan membuat batin kita harus dibikin tenang dulu dengan menggunakan jangkar. Kalau pikiran kita juga berputar-putar, ngobrol bolak-balik, balas-balasan, kita tidak merasakan nuansa di balik percakapan. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu latihan yang susah. Ngobrol sambil sadar. Kadang-kadang ada guru-guru Sri Thailand, ketika dia ngobrol, itu tangannya begini jarinya. Karena dengan begini setidak-tidaknya itu ada niat untuk menyentuhkan jari-jari ini diputar. Jadi tidak hilang semuanya. Itu salah satu tips. Kadang-kadang ada orang pakai apa? Tasbih. Hanya merasakan sensasi tangannya berputar. Itu jari jangkar. Jadi ketika ngobrol, sudah panas, sudah hanyut, sudah berhenti sebentar. Kembali dulu ke badannya sambil mendengarkan. Jadi kita tahu, saya udah mulai hanyut, saya udah mulai tersinggung. Biasanya kan tidak sadar, sambil ngobrol, tersinggung, bablas. Akhirnya musuhan. Nah, ketika ngobrol, sering-sering, apalagi sudah tahu, setiap kali saya ngobrol, saya selalu hanyut, ya sudah. Kalau gitu setiap kali saya ngobrol, sebelum saya ngobrol, saya ingatkan diri saya bawa kesadaran saya ke badan dulu.
Kadang-kadang kan ketika ngobrol kita duduk, itu bisa dipakai rasanya badan menyentuh kursi seperti apa, sambil kita mendengarkan, sambil kita ngobrol. Jadi tidak hilang. Saat itu kita melatih diri, kenapa? Karena berusaha tidak hanyut. Acan, apakah boleh sharing pengalaman meditasi serta proses meditasi Acan hingga saat ini? Pengalaman-pengalaman meditasi seorang biku itu biasanya tidak diungkapkan kepada umat. Ada winaya yang berat. Karena kadang-kadang bagaimana ketika dia sudah mengungkapkan, kayak orang ngobrol. Kadang-kadang ditambah-tambahi, kadang-kadang dibumbu-bumbui tanpa sadar. Itu nyerempet-nyerempet pelanggaran berat. Jadi ceritanya dulu zaman Sang Buddha ada yang mengaku-ngaku bisa ini bisa itu bikunya, itu pelanggaran berat. Nah kalau berlebihan dengan sengaja sampai bilang oh ya ada biku bilang dia pengalamannya begini sampai jana tapi betul-betul bohong, mungkin sadar mungkin enggak, itu pelanggaran parajika. Nah dengar ya, parajika pelanggaran langsung keluar dari biku. Makanya biasanya di tradisi saya pengalaman-pengalaman meditasi itu kita tidak bilang ke publik. Nah, kadang-kadang juga malah akunya tambah besar, mau pamer-pamer ya seperti itu. Nah, tapi esensinya meditasi itu kan kita mengikis keakuan, ya tidak bisa apa-apa, bisanya apa? Bisa sadar. Ketika kekotoran batin muncul, saya sadar, tidak hanyut. Nah, bisanya seperti itu. Mungkinkah perumah tangga seperti kami dapat mengembangkan meditasi sampai sadar setiap saat, setiap hari? Teorinya bisa, teorinya ya. Murid-murid Sang Buddha, zaman Sang Buddha ada perumah tangga yang juga sukses. Nah, itu teorinya. Kenyataannya agak berbeda. Kenapa? Ya, lihat sendiri sebagai perumah tangga apa yang kalian lakukan setiap hari. Seberapa banyak kalian investasikan untuk mengembangkan kesadaran. Itu kan sebenarnya saintifik. Seberapa banyak input yang kita masukkan, ya segitu output yang kita terima. Bukan investasi bodong, maunya investasi 100.000 tapi untungnya 10 juta, tidak bisa. Tergantung investasi kita. Biku juga demikian, tidak otomatis jadi biku terus sukses. Ya tergantung sebagai biku dia investasi waktu untuk melatih batinnya seberapa banyak. Karena tidak semua, tidak otomatis jadi biku terus semua waktunya digunakan untuk melatih batin. Kadang-kadang digunakan untuk ngecek Facebook, Instagram, ya kan begitu. Tidak ada jaminan, tergantung apa yang kita lakukan. Mau dia biku, mau dia umat. Nah, saya kasih contoh zaman Sang Buddha. Ada seorang perumah tangga, ibu-ibu, istri kepala desa. Nah, jadi ya kepala desa berarti yang paling kaya di desa itu. Keluarganya besar, tapi kan sibuk ibu rumah tangga. Nah, suatu saat beliau itu mengundang biku untuk berpuasa. Ada 40 biku. Nah, ibu ini namanya Matika Mata. Ibu kepala desa. Nah, akhirnya mereka buatin kuti dan balai buat 40 biku untuk berpuasa. Nah, ibu ini yang tanggung jawab masak tiap hari. Buat 40 biku. Ibunya seperti apa? Belum lagi ngurus rumah tangga. Nah, suatu saat ibunya ini pengen belajar meditasi. Dia datang ke wihara itu, ngobrol sama salah satu biku, tanya, saya mau juga dong meditasi, tolong Bante diajarin. Diajarin oleh bikunya. Objeknya apa? Objeknya melihat badan ini. Diajarin. Nah, biku-biku yang 40 itu diajarin oleh Sang Buddha melihat badan. Badan ini seperti ini kan ya. Nah, terus dipisah-pisah. Badan ini ada apa sih? Ada rambut kan ya, rambutnya ditaruh. Ada mata kan ya, matanya ditaruh. Ada hidung kan ya, hidungnya ditaruh. Ada kuping, kupingnya ditaruh. Ada kulit, kulitnya ditaruh. Untuk memilah-milah badannya itu. Nah,
seperti mobil. Nah, mobil itu, oh ini mobil. Nah, kita pilah-pilah. Ada kacanya taruh, ada spion taruh, ada kapnya taruh, ada mesinnya taruh, ada mobilnya taruh, ada joknya taruh. Sampai akhirnya, loh mobilnya yang mana ya? Pilah-pilah. Seperti badannya itu diajarin oleh bandenya. Seperti ini. Karena itu meditasi pertama yang kita pelajari ketika kita tahbisan jadi biku. Begitu kita tahbis, kita diajari oleh upajaya kita, badannya dipisah-pisah. Bukan anapanasati, bukan meta, buat biku ya. Nah, jadi bikunya itu bantai-bantainya taunya itu. Ibunya datang, yang diajari juga itu. Oke, kamu begini. Nah, ibunya pulang ketika ada waktu luang, dia duduk, nah dipilah-pilah badannya. Ada waktu luang. Ibu rumah tangga kan juga nggak kerja terus. Pas lagi masak, misalnya masak buat biku 40 kan ada waktunya nunggu sampai mendidih ya, dia duduk. Nungguin mendidih, dia duduk, lihatin badannya dipisah-pisah. Dengan batin yang istirahat. Objeknya misah-misah badan. Nah, sampai akhirnya ibunya bebas. Bukan cuma bebas mencapai, tapi juga punya kemampuan membaca pikiran orang lain. Nah, akhirnya dia merasa berterima kasih, saya begini. Akhirnya dia baca pikiran biku-biku yang wasa itu, yang 40 orang itu. Tahunya semuanya masih kotor. Belum ada yang bebas. Guru dia. Nah, jadi tidak berarti gurunya harus suci dulu, enggak. Ini kebalikannya, muridnya si ibu itu malah bebas duluan, punya kemampuan baca pikiran. Terus dibaca lagi, kok bantai-bantainya belum pada bebas ya? Padahal mereka yang ngajarin saya. Dicek, kok taunya bantai-bantainya selalu sakit perut. Kenapa? Karena makanan yang dia kasih itu tidak cocok di perutnya. Mungkin bantainya dari Jawa dikasih makanan Bangka, tidak cocok perutnya mungkin. Selalu diare, selalu sakit perut. Nah, akhirnya dilihat, oh begitu ya. Akhirnya disediakan makanan yang cocok. Akhirnya bantai-bantainya tidak sakit, berlatih dengan tekun, wasa itu semuanya mereka juga bebas. Itu salah satu contoh, namanya Matika Mata. Yang terkenal kan biasanya ada Ibu Misaka yang terkenal, atau Raja Bimbisara, atau Anata Tindika. Ini kurang terkenal. Nah, tapi dia bebas, satu. Jadi jangan ada asumsi, saya berguru kepada biku yang sudah bebas dulu. Tidak. Kan cuma dikasih cara, tergantung nanti mengolahnya bagaimana. Kebetulan si ibu ini lebih rajin, si Bante kurang bisa karena sakit perut terus. Nah, jadinya kalau ditanya bisa enggak berumah tangga, ya bisa, tergantung apa yang dia lakukan. Si ibu ini kan sibuk dia, tapi setiap ada waktu luang dia pakai. Tidak terus si ibu ini ada waktu luang ngecek Facebook, ngecek Instagram, upload di WhatsApp, kan enggak ibu itu. Ada waktu luang lagi nunggu masak, duduk, batinnya istirahat, badannya dipisah-pisah. Seperti itu, bisa ya. Teorinya, tapi kenyataannya sekarang mau ndak investasi waktunya. Namo Buddhaya Acan. Bila kita menyimpan benda berharga dan lupa di mana kita menyimpannya, sudah mencari di setiap tempat tapi tidak menemukannya, bagaimana caranya untuk mengembalikan ingatan kita? Atau dalam meditasi ada metode khusus untuk mempertajam ingatan kita tersebut. Terima kasih Acan atas jawabannya. Waduh, saya tidak tahu ini. Saya juga kadang-kadang lupa. Tapi tipsnya sebelum kita lupa, kita meletakkannya dengan sadar. Itu ada kemungkinan lebih nyantol. Oh ini jam saya. Kalau saya pulang ke kuti, saya cuma masuk kuti terus buka pintu, saya lempar jamnya. Kemungkinan nanti jam saya di mana ya? Karena tidak terregister ya kemungkinannya. Tapi kalau saya letakkan dengan hati-hati, saya taruh di meja, itu terregister. Saya meletakkannya dengan sadar. Tapi kalau sudah hilang ingatannya, aduh saya tidak tahu.
Benda berharga apa ini? Saya jadi ingin tahu yang dijual. Simpan saja di bank, lebih aman benda berharganya. Nama budaya Acan. Saya mempunyai banyak pertanyaan. Oh iya, banyak. Tapi saya akan ringkas menjadi 3 pertanyaan. Mengenai yang Acan bilang tadi, seperti laba-laba di tengah jaring, jika jaring bergoyang karena ada sesuatu yang mendekat atau menggoyang jaring, sikap kita tidak menggubris, tidak menghiraukan. Pertanyaan saya, apabila mengalami banyak hal seperti cahaya terang setiap meditasi di mata, seperti di bawah sinar matahari terang, badan terasa hilang, tidak merasakan jasmani, tapi tahu ada batin, diri. Muncul gambar seperti wajah seseorang yang berkali-kali muncul, maksudnya melihat orang yang sama. Apakah semua itu tidak perlu dihiraukan? Bagaimana yang harus saya lakukan aja? Okay. Jadi seperti laba-laba yang tadi ya, ketika kita meditasi, ada yang bergerak, ada yang bergetar, dia tidak perlu ke sana mengecek ini yang bergetar apa, nyamuk kah atau lalat kah? Oh nyamuk, jantan apa betina? Tidak perlu sedetail itu. Nah untuk kan tadi kita diskusi esensi dari berlatih meditasi ibadah di agama Buddha itu kan untuk mengikis kekotoran batin. Nah cara mengikisnya bagaimana? Ketika tadi pengalaman-pengalaman itu muncul, yang jadi perhatian kita ada cahaya muncul. Sebelumnya kan tidak ada cahaya. Saya duduk, batin saya istirahat, nafasnya masuk keluar sendiri, tiba-tiba ada cahaya muncul. Setelah sesaat, berapa saat, dia kan hilang. Kalau kita di tengah, sadar saat itu, pengetahuan apa yang kita dapat? Bahwa fenomena itu tidak kekal. Ada saatnya muncul, ada saatnya pergi. Dari sana kita paham, oh itu anicca, tidak permanen. Itu jadi standar kita terhadap semua fenomena, termasuk wajah. Ada wajah muncul, kan sebelumnya tidak ada wajah itu, dia muncul. Nah saya duduk di sini, batin saya istirahat, seperti si laba-laba itu di tengah. Saya masih tahu kok, ada sensasi wajah itu, tapi saya tidak perlu lihat detail, saya di sini. Nanti dia hilang. Pada saat itu saya hadir, ketika dia hilang akan muncul selambat laun pemahaman kalau fenomena ini juga tidak permanen. Bukan saya yang membuatnya. Ini jadi pelajaran kita. Kenapa? Karena nanti kita keluar, di luar meditasi tanda kutip, itu jadi cara kita memahami fenomena, termasuk fenomena-fenomena yang ada di luar. Ada orang yang nyindir, tiba-tiba rasa marah muncul karena ada yang menyindir. Tapi kita terbiasa di posisi pengamat tanpa komentar. Rasa tidak sukanya itu muncul dan tenggelam. Kita hadir di sana kita paham, kita dong, oh, taunya tidak permanen, kita tidak melekat, kita tidak hanyut. Konsepnya begitu. Jadi seperti itu. Kalau konsep-konsep meditasi yang lain, ada fenomena, dia akan ke sana. Dia keluar dari sarangnya, melihat ke sana. Nah, nanti bisa muncul macam-macam. Gambar ini, gambar itu, tidak akan selesai. Ini meditasi-meditasi dukun. Kalau mau jadi dukun seperti itu. Tidak saya sarankan. Tapi nanti bisa ini, bisa itu. Wah, mungkin kelihatannya jago. Saya bisa ini, bisa itu. Itu kan fenomena-fenomena. Ketika kita tutup mata. Ketika kita buka mata, fenomenanya apa? Oh, saya sudah jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke New York. Itu jalan-jalan. Itu fenomena-fenomena ketika kita terbuka matanya. Dan orang hanyut di sana. Fenomenanya apa? Mobil BMW, rumah tingkat, kekuasaan, itu hanyut di sana. Ketika tutup mata, fenomenanya lain lagi, kita hanyut lagi.
Yang kita pelajari mengikis kekotoran batin itu, kita tidak hanyut di semua fenomena. Entah itu ketika mata terbuka, suara, objek, harta, dan segala macam, ataupun ketika kita tutup mata. Fenomenanya akan lain lagi, ada warna, ada ini, ada itu, ada katanya suara batin, atau ini, itu. Kita di sini, di tengah, tidak hanyut, penonton tanpa komentar. Akhirnya tahu, oh fenomena itu, mau dia buka mata, tutup mata, sama-sama tidak permanen. Akhirnya kita tidak goyah dari tengah ini. Itulah ketika kita jalan di tengah, jalan tengah. Kita latih ketika mata terbuka dan ketika mata tertutup. Jadi seperti itu ya, tidak perlu dihiraukan. Kalau dihiraukan, lari ke sana, ya nanti kalau ada risiko tanggung sendiri. Kadang-kadang kan begitu, orang jadi gila. Terus yang disalahkan meditasi, jangan meditasi nanti gila. Ya tergantung meditasinya bagaimana. Kalau dia hilang, makanya kan ada orang hilang di luar, hilang di harta, hilang di kekuasaan, sampai hilang, benar-benar hilang, gila. Nah, ditinggal pacar, kan itu hilang, mabuk kepayang, ditinggal pacar, gila dah. Itu hilang di luar. Ketika tutup mata, nanti jebakan-jebakannya lain lagi, itu kita bisa hilang. Fenomenanya kelihatannya wow, kalau dia tidak paham. Sinar, waduh terang sekali, indah. Dia ke sana, hilang kan? Harta itu kan, wah indah, hilang di sana. Hilang semua. Nah, jadi kalau kita bilang teknik meditasi Buddhis tidak seperti itu. Kita tidak hilang di fenomena. Karena tahu fenomena apapun nanti dia juga nggak permanen. 2. Apabila mengalami peaceful dan happy setelah duduk lama, apakah itu hasil dari meditasi? Bisa dibilang iya. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Bagaimana cara mengetahui praktek kita sudah benar dan bagaimana cara mengetahui hasil meditasi kita? Oke, ini penting. Bagaimana cara mengetahui kalau meditasi kita sudah benar? Nah, yang kita kembangkan itu kan jalan di tengah, tidak hanyut oleh fenomena. Nah, jadi semakin kita meditasi, kalau dengan seperti ini, kita semakin paham fenomena-fenomena itu akhirnya tidak gampang menarik kita keluar. Karena kita sering-sering seperti si laba-laba itu di tengah. Fenomena apa yang muncul kita tahu, kita tidak hanyut. Nah, kalau semakin sering meditasi tapi gampang marah, nah mesti dilihat meditasinya bagaimana. Saya meditasi, saya konsentrasi ini, saya maunya perhatiannya ini, yang lain saya tidak mau. Itu datangnya dari saya mau ini. Saya kontrol, yang lain saya tidak mau, saya maunya ini aja. Ya bisa nanti 3 jam maunya ini aja, bisa. Tapi itu nanti menjadikan karakter yang bagaimana, ini saya mau, itu saya tidak mau. Ini saya mau, itu saya tidak mau. Batinnya tidak di tengah. Ketika dia keluar dari meditasi, tersinggung sedikit, langsung meledak. Karena saya tidak mau ini, kebiasaan seperti itu. Yang kita kembangkan kesadaran, saya menerima apa yang ada. Saya tahu ada nafas masuk. Nah, pengamat apa komentar. Semakin sering kita di sini, hasilnya apa? Kalau kita lihat, saya udah benar nih nggak berlatihnya. Semakin sulit kita ketarik. Oleh apa? Oleh dosa, loba, dan moha. Ada yang dulu disentil sedikit langsung meledak. Karena kita sering-sering di tengah, disentil, disinggung, kita tahu tapi tidak hanyut. Kita bisa bilang, oh ya latihan saya ada manfaatnya, latihan saya maju, tanda kutip. Kenapa? Keakuannya semakin terkikis. Ketika kita di tengah, ada nafas masuk, kita merasakan nafas keluar. Kan saat itu bukan aku yang bernafas. Akunya makin luluh. Kalau tidak ada aku yang mau tersinggung, siapa? Ketika kita dari tadi pagi itu sebenarnya kita berada di posisi tidak ada aku, nafasnya kan masuk sendiri, nafasnya kan keluar sendiri, bukan aku yang bernafas. Itu membiasakan diri berada di posisi taunya tidak ada aku.
kita menerima apa yang ada. Akhirnya kita sering di sana, susah kita ditarik keluar lagi. Bukan karena saya tidak boleh marah ya, saya ini umat Buddha yang baik. Bukan lagi seperti itu. Tidak marah karena tahu, saya mau ditarik keluar. Saya sadar saat itu. Kita bisa bilang, oh ya, latihan saya berkembang. Bukan seberapa lama kita duduk ya. Nah, kadang-kadang duduk 3 jam karena terbiasa, tapi jadi tambah gampang marah. Tergantung nanti ketika dia duduk itu dia bagaimana batin yang dia kembangkan. Apakah jana itu perlu? Apakah tenang yang mendalam dan rasa bahagia setelah meditasi maupun saat dalam praktek meditasi disebut jana? Terima kasih atas jawabannya Acan. Nah, jana ini berbagai tradisi punya pengertian dan deskripsi sendiri-sendiri. Nah, salah satu efeknya itu batin kita tenang, ya. Nah, seberapa tenang atau seberapa banyak konsentrasi yang diperlukan, seberapa yang kita punya. Misalnya kita punya pisau. Pisaunya dipakai buat motong tomat atau motong wortel. Seberapa tajam kita mau asah? Ya setajam yang kita punya. Kalau tajamnya tidak 100%, dia masih bisa dipakai untuk motong. Nah, jana di sini maksudnya ketenangan batin itu, batin yang terpusat. Ya kita pakai sebisa kita yang ada. Makanya batin ditenangkan. Ketika batin tenang, batin istirahat. Seistirahat apa? Setenang apa? Ya setenang yang kita punya. Begitu batin tenang, kita kan melihat fenomena ada yang berubah. Itu kerjaannya. Bukan cuma ditenangkan saja, tenang aja. Enggak. Dari rasa tenang itu, batin yang tenang, entah nanti mau disebut jana, samadhi, itu masuk ke deskripsi teori ya. Tiap orang, tiap tradisi punya deskripsi sendiri-sendiri. Nah, saya menghindari itu. Maksud saya, setenang apa? Karena bukan cuma tenang saja. Begitu kita tenang, kita melihat ada yang berubah. Di sanalah pemahaman itu muncul. Taunya ini tidak permanen. Taunya nafas ini masuk sendiri, keluar sendiri, bukan aku. Karena ada beberapa tradisi yang bilang harus jana dulu, ada beberapa tradisi bilang tidak perlu. Ya yang kita punya apa? Nah sekarang saya kasih contoh lagi. Pertama kali ketika Sang Buddha ngajar, itu beliau ngajar kepada siapa? 5 petapa, disebutnya siapa? Pancawagya. Ketika beliau mengajar mereka, kelima petapa itu sudah tidak menganggap Sang Buddha itu gurunya, kan udah ditinggal. Nah ketika bertemu, ketika mereka mendengarkan, itu kan semacam ini, dialog. Tidak terus duduk tutup mata mendengarkan Sang Buddha, karena ini guru saya dengerin baik-baik, kan enggak. Itu diskusi mereka, dialog. Sang Buddha terus bagaimana? Kan dia tanya itu, dialog-dialog itu. Dalam 3 sutra pertama, badan kamu bagaimana, permanen enggak? Kan akhirnya melihat ke sini. Kan dengan mata ya, melihat, tahu. Badannya tidak permanen. Perasaan kamu bagaimana, permanen enggak? Seperti itu. Apakah dia masuk jana dulu? Batinnya tenang. Setenang apa ya? Setenang yang mereka punya saat itu. Tidak perlu harus konsentrasi yang sangat kuat. Kalau punya, ya tidak apa-apa, itu yang dipakai. Batin kita setenang apa? Tugas kita sekarang, sering-sering batin kita di tengah. Batinnya tenang dengan sendirinya, bukan dipaksa. Nanti mungkin tenang sekali, disebutnya jana, konsentrasi. Ya tidak apa-apa, sebutnya apa aja boleh. Tapi kita betul tenang. Dari rasa tenang itu kita melihat fakta. Faktanya apa? Bahwa badan ini, perasaan ini, pikiran ini berubah-ubah. Nah, di sana baru kita ada, oh begitu ya. Itu saat-saat kita bebas.
saat-saat kita melihat apa adanya. Nah, kalau bahasanya sekarang disebutnya apa? Vipassana. Jadi seperti itu ya. Kalau punya jana ya sadu anumodana dipakai saja. Kalau saya bilang perlu ya ketenangan itu yang perlu. Nanti mau sekalian sebutnya jana atau bukan ya terserah. Nanti kalau saya bilang jana itu perlu, terus kalian yang kejar jana, saya sudah jana belum ya? Akhirnya begitu jadinya. Kalau pendekatannya seperti itu ya. Nah, dikembangkan saja setenang sebisa mungkin, sedamai mungkin. Nanti kita sebutnya jana apa enggak, ya itu belakangan. Tidak apa-apa. Jadi jangan terus, oh katanya acan itu harus jana dulu. Saya belum jana ini. Sudah jana belum ya? Saya konsultasi dulu, Deng. Ini jana apa enggak acan? Sedamai sebisa mungkin, batinnya setenang mungkin. Dari rasa tenang itu kita melihat. Faktanya apa? Ada yang nafasnya masuk sendiri, nafasnya keluar sendiri loh. Kok berubah-ubah ya? Ada nafasnya masuk terus atau keluar terus kan enggak? Itu kan ada momen berubah. Nah, ketika batin kita tenang, kamu mau nyebutnya jana apa enggak? Kita melihat fakta itu, nanti dong deh ya muncul pemahaman, oh, taunya enggak permanen. Nafasnya masuk sendiri, bukan aku yang memasukkan, bukan aku yang mengeluarkan. Taunya tidak ada aku saat ini. Apa sebutnya? Anatta. Semua umat Buddha kan sudah tahu biasanya anatta. Tapi sangkara anicca, semuanya semua fenomena akan berubah. Taunya baru di sini, belum bisa ke sini. Kenapa? Karena batinnya belum tenang. Makanya yang sering kita lakukan sekarang, batinnya dibawa ke tengah dulu biar tenang. Ketika dia tenang, kita melihat fenomena. Tidak perlu dicari fenomena yang mana, karena semua fenomena itu berubah. Makanya guru saya di Thailand, acan saya itu bilang, kalau batin kita siap, semuanya itu ngajar kita. Kenapa? Karena semuanya itu berubah kok. Cuma kita belum siap, tidak terima. Hujan, aduh kok hujan ya, tidak suka mau jalan-jalan ini malah hujanan. Tidak melihat, tadi tidak hujan, sekarang kok hujan ya, itu kan tidak permanen. Kita selalu memilih. Begitu lihat di cermin, loh kok rambutnya sudah putih ya, wah kok sudah putih ini, diapain ya? Tidak terima, sakit perut, aduh kok sakit perut, yang mana obatnya? Tidak diterima, padahal ini sudah bilang dari kita pagi tadi bangun, ketika ke toilet, ada perutnya yang minta izin. Saya mau ke toilet ya, acan, tidak minta izin dia, langsung aja mau ke toilet, sakit perut saya. Tiba-tiba haus, dia tidak bilang, acan minta izin ya. Badan kita itu dari tadi pagi itu sudah teriak-teriak, saya itu bukan milik kamu ya. Cuman batin kita belum siap, belum tenang. Nah, makanya tugas kita sering-sering batinnya dibawa ke tengah, tenang dulu, terus lihat badannya. Suatu saat kita klik, oh iya ya, tidak permanen. Kita betul-betul bisa menerima. Baru kita paham, oh taunya anicca. Bukan saya yang mengontrol. Jantungnya berdetak-detak. Apakah kita yang mendetakkan? Tadi pagi, tadi malam makan. Apakah kita yang mencerna? Mencerna sendiri. Itu badan kita sudah nunjukin. Nah, untuk melihat itu apakah butuh jana? Ya, kalau kalian merasa perlu jana dulu ya, jana dulu, terus kapan melihatnya? Sedamai apapun, kekuatan damai itu, kekuatan ketenangan itu dipakai untuk melihat. Jadinya tidak perlu dipisah-pisah, harus jana dulu, terus vipassana, tidak usah. Seberapa yang kita punya, itu dipakai. Itu pertanyaan terakhir, sudah selesai. Sudah habis. Sekarang sudah jam 9, 4 menit lagi jam 9. Jadi itu sebagai Dhammatalk juga ya, digabung aja Dhammatalk dan tanya jawab. Sudah jam 9 malam. Dari tadi pagi, apa yang kita lakukan kalau kita mau rangkum? Dimulai dengan berdana. Dapata
umatnya berdana. Nah itu apa kegiatan lainnya? Kita meminta sila. Kita berniat melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari perkataan tidak benar, menghindari konsumsi zat yang memabukkan. Itu kegiatan-kegiatan kita sebutnya kusala, kegiatan yang baik. Kita mengembangkan kebajikan. Setelah itu kita lanjutkan dengan melatih batin kita. Melatih kesadaran ketika duduk, ketika jalan, kita bawana. Komplit. Disebutnya apa? Dana, sila, bawana. Kadang-kadang dipisahnya jadi sila, samadhi, panya. Kita membuat batin tenang, samadhi. Setelah itu kita melihat fakta bahwa ini berubah. Itu panya. Kita latih. Jadi itu ibadah umat Buddha. Kalau kita bilang ibadahnya umat Buddha apa sih? Nah, saudara-saudara kita sholat 5 kali ke gereja. Terus kita apa? Yang kita lakukan tadi itu ibadah. Berdana, berbuat kebajikan. Tidak harus menunggu biku. Kita bisa berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, dan berbuat baik itu tidak mesti harus dengan materi. Kita bimbing, kita punya pengetahuan yang lebih, cara berbisnis yang lebih, kita ajari orang, itu kita berbagi pengetahuan. Itu dana. Pelihara ada sampah, kita bersihin. Niatnya mau membantu, itu dana. Dana fisik. Bersih-bersih di wihara, kita luangkan waktu, kita luangkan tenaga, itu dana waktu. Tidak harus nunggu biku untuk bisa berdana. Cuman karena formatnya di agama Buddha, oleh Sang Buddha dibuat seperti itu. Biku pindapata, biku menerima makan. Dibuat formatnya biar ada kesempatan umat berbuat kebajikan untuk berdana. Idealnya kegiatan itu nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berbuat kebajikan kepada saudara, ayah, ibu, tetangga, dan makhluk-makhluk lainnya. Ketika kita mengambil sila, hari ini tidak ada yang membunuh ya. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang mabok, tidak ada. Kemarin bagaimana? Ada yang pergi mabok? Atau ada yang mencuri kemarin? Biasanya itu umat Buddha kan sudah tidak. Besok ada yang niat mau pergi mabuk atau ada niat yang mau pergi mencuri besok. Biasanya itu umat Buddha kita sudah tidak mencuri, tidak membunuh. Cuman kemarin pagi itu kita tidak niatkan. Kan pagi-pagi tidak diniatkan, aku bertekad melatih diri. Kemarin ya, tadi pagi kita niatkan. Nah, Sang Buddha itu pernah bilang, karma itu apa? Ditanya dia, karma itu apa? Karma itu apa? Beliau bilang, karma itu cetana, niat. Begitu kita berniat, itu dah karma. Jadi kita bisa berbuat, karma itu perbuatan. Entah perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Kita berbuatnya berarti di mana? Melalui pikiran, diniatkan. Melalui perkataan, melalui perbuatan. Itu 3 pintu karma. Nah, saya tiba-tiba begini, tidak sadar, ada yang mati. Saya belum membunuh saat itu. Saya tidak niat membunuh. Itu belum kama. Jadi Sang Buddha bilang kama itu niat. Ketika kita meniatkan, aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh. Itu kita bertekad, itu kita berniat, itu kita berbuat kama baik. Tapi biasanya setiap hari kan sudah tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tapi tidak diniatkan. Makanya hilang momentumnya, hilang kesempatan berbuat kama baiknya. Makanya besok pagi di rumah diniatkan. Butuh berapa lama? Panatipata Wera Manesika Padang Samadhiyan. Atau Indonesianya saja. Kalau pakai palingnya mungkin tidak tahu artinya ya. Aku bertekad melatih diri hari ini. Tidak sampai 1 menit. Investasi.
1 menit diniatkan. Mungkin bisa dimulai ditambah bangun, duduk di sofa nyantai, namo arahato buddhang sarang gacchami dhammang sarang gacchami. Terus diniatkan melatih sila. Nanti kalau terlanggar ya diniatkan lagi, tidak harus meminta. Tadi pagi kita meminta kepada biku itu cuma cara, upaya. Jadi saya saksinya, kan kadang-kadang begitu, ada saksinya. Oh jadi kadang-kadang kita malu melanggar karena disaksikan. Itu cara, tips dan trik agar kita mau bertekad. Ada yang menyaksikan. Nah, besok di rumah diulang saja pagi, kan cuma 1 menit nggak nyampai. Kita sudah investasi sama baik. Kayak celengan itu ya, dulu kita punya tabungan celengan kan dikit-dikit celengan. Kama baik juga begitu, kita buat sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukti. Tadi kita berbuatnya banyak seharian melatih batin. Nah, sebagai umat Buddha, ya kita niatkan saja. Orang memang seharian biasanya tiap hari tidak membunuh kok, tidak mencuri kok. Ya sudah, kalau gitu tiap pagi diniatkan saja, kan dapat karma baiknya. Itu konsep yang kita lakukan tadi pagi. Setelah itu kita berlatih, membiasakan diri, batin kita istirahat, tapi sadar. Sehari-hari ada kesempatan, oh lagi lampu merah, duduk di mobil. Ya berhenti sebentar, seperti apa rasanya badan duduk di mobil. Kita kembali lagi bikin momentum sadar. Lagi masak, kadang-kadang kan ada waktu nunggu kayak si ibu tadi, si Matika Mata, ditunggu, lagi nunggu untuk mendidih, ya duduk saja. Sambil duduk, kita merasakan badan lagi. Atau pernah dengar namanya meditasi cuci piring? Kan tadi meditasi jalan, meditasi duduk, batinnya sadar, merasakan badan yang jalan. Nah ini batinnya sadar, merasakan tangan yang cuci piring, jadinya meditasi cuci piring. Meditasi cuci mobil, meditasi cuci motor, ya badannya bergerak, batinnya sadar, merasakan, sadar. Jadinya kita bisa memakai, kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, mau ngecek HP, ya sudah, dipegang dulu sebentar sebelum dinyalain. Seperti apa rasa sensasi ketika memegang HP, tidak langsung hanyut di HP-nya, kan langsung hanyut itu. Nah sebelum hanyut ya sudah, saya sadar dulu dah sebentar. Nah seperti itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, terus ibadahnya kapan? Ibadahnya kalau ke wihara saja. Kadang-kadang ke wihara juga enggak ibadah, malah gosip, malah enggak beribadah, malah tidak sadar. Nah, dipakai sehari-hari. Ketika kita beribadah, ketika kita sadar, saat itu kita di wihara. Kan konsepnya kita ke wihara itu untuk melatih kesadaran. Makanya tadi kita melakukan kegiatan ini. Nah, ketika di rumah, terus bagaimana? Tidak bisa kita beribadah, kan tidak di wihara. Ya, tidak. Begitu kita sadar, melatih batin kita, biar batinnya tidak disusupi oleh virus dosa loba moha, saat itu kita beribadah. Mau dia ketika cuci piring, cuci baju, cuci mobil, jalan di pasar, badannya beraktivitas seperti itu, tapi batinnya berbeda. Itu kita beribadah saat itu. Nah, jadi diterapkan pulang ke rumah seperti itu. Nah, nanti bikunya tidak ada, ya kumpul aja sendiri ke wihara. Mungkin hari Minggu, ya minta sila sendiri, ambil sila sendiri, duduk meditasi bareng-bareng 5 menit kayak, 10 menit kayak, 15 menit kayak, canting parita, makan bersama. Itu jadi alat kita kumpul bersama untuk mengembangkan kesadaran bersama-sama. Bukan kumpul bersama malah berantem sendiri-sendiri. Biasanya di wihara juga begitu kan ya. Nah kita di sini enggak. Nah, di PKC kan. Nah kita di PKC datang bareng-bareng untuk mengembangkan kesadaran bersama-sama. Akhirnya kita menyebutnya apa teman-teman kita? Kalyanamita.
teman dalam kebajikan, bukan teman dalam keburukan. Jadi seperti itu konsep hari ini yang telah kita lakukan ya. Dicoba dibawa pulang ke rumah sebisa mungkin. Kita belajar, oh esensinya begini, batinnya istirahat, sadar, merasakan badan yang duduk, badan yang jalan. Nah kalau gitu bisa diterapkan di rumah. Pas cuci piring, cuci baju, cuci mobil, nyapu rumah, ngepel rumah, apa aja bisa. Jadi seperti itu, kegiatan yang kita lakukan hari ini, kama-kama baik yang kita lakukan hari ini, seperti kama-kama baik lainnya, ketika kita berbuat kama baik, itu bukan cuma buat kita sendiri. Kita limpahkan kepada semua makhluk, terutama keluarga-keluarga kita, kan tidak semuanya bisa datang, tidak semuanya punya kesempatan untuk hadir mengembangkan kebajikan, atau orang tua kita yang sudah meninggal. Kama-kama baik yang kita lakukan dari tadi pagi, berdana, melatih sila, melatih batin, kita niatkan agar kama kebajikan ini bisa dinikmati oleh semua makhluk, entah yang terlihat, entah yang tak terlihat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, saya mengucapkan anumodana atas tekad dan semangatnya, masih hidup semua kan ya, tidak ada yang mati kok. Tidak susah kan ya, duduk 1 jam, jalan 1 jam, enteng. Nah, besok-besok ya semangat kalau ada kegiatan lagi. Harapannya diterapkan di rumah, dibawa ke rumah. Besok sama pindah patah jam 7, setelah makan, mungkin agak setelah makan saya balik ke Sakbu. Terima kasih.